أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 57. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, bi'ridhoillah, BCA Islamic Center, pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk berhakko tilawati, yaitu belajar dengan sesungguhnya, membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian belajar untuk memahami kandungannya, serta belajar untuk mengamalkannya, dan kita belajar untuk berdakwah dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dakwah kita pada malam hari ini berguna bagi diri kita dan juga keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan dengan mencintai Al-Quran dengan hakko tilawati akan menjadikan pribadi-pribadi umat Islam yang hakko tukotih, yaitu orang Islam yang beriman dan takwa, dan kemudian memunculkan pribadi-pribadi yang hakko jihadi. Jadi ada hakko tilawati, ada hakko tukoti,
dan ada hakko jihadi. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat itu kita bisa memotivasi diri kita, keluarga besar kita untuk menjadi pribadi yang soleh dan solihah, yang nanti kita harapkan doa-doanya anak-anak cucu yang solih solihah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga besar kita dan umat ini menjadi pribadi-pribadi yang solih dan solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Dan ini ada kaitannya dengan ayat yang di atasnya, yaitu ayat yang ke-56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini ayat 56 dan yang kita baca tadi juga ayat 57. Dengan kedua ayat ini Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hambanya ialah menggerakkan angin sebagai tanda bagi kedatangan nikmatnya, yaitu angin yang membawa awan tebal yang dihalaunya ke negeri yang kering, yang telah rusak tanamannya karena ketiadaan air, kering sumurnya karena tidak ada hujan, dan penduduknya menderita karena haus dan lapar. Lalu dia menurunkan di negeri itu hujan yang lebat, sehingga negeri yang hampir mati itu menjadi subur kembali, dan sumur-sumurnya penuh berisi air. Dengan demikian hiduplah penduduknya dengan serba kecukupan dari hasil tanaman-tanaman itu yang berlimpah ruah. Jadi luar biasa ya Pak, betapa pentingnya ya Pak air ini Pak. Jadi kita bayangkan kalau tidak turun hujan, maka bumi kita ini panasnya bukan main. Kemudian tanah-tanah itu bisa kering kerontang ya. Jadi dengan adanya turun hujan, maka tanah-tanah yang kering itu tadi bisa berubah menjadi tanah yang subur, yang tanaman-tanamannya bermunculan tumbuh, kemudian bisa berkembang, kemudian bisa berbuah dan beranak ya, sehingga bumi kita ini kelihatan hijau ya. Jadi dapat kita pandang betapa indahnya bumi yang dihiaskan oleh Allah dengan tetumbuhan-tetumbuhan yang beraneka ya Pak, yang beraneka warna, yang beraneka jenisnya. Itu semuanya adalah karunia dari Allah, dan juga Allah juga menjadikan di dunia ini berbagai macam binatang ternak. Nah, di mana binatang ternak itu yang dihalalkan oleh Allah sebagai
penguat ya untuk kita makan dagingnya, sehingga diharapkan tubuh kita ini menjadi kuat dan juga tetumbuhan yang dapat kita makan. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya Allah ini sudah menurunkan hujan, Allah sudah menumbuhkan tanaman-tanaman, Allah sudah menyediakan binatang-binatang dan berbagai macam keperluan manusia, tapi manusia malah menjadi insan yang kufur, nggak boleh, yang dolim nggak boleh, ya, yang fasik, yang musyrik, menyekutukan Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Coba lihat Pak Wawan di surat kedua, ayatnya ayat 21. Kemudian nanti Pak Ihsan membaca ayat yang ke-22. Silakan dilihat Pak Wawan, dibaca dulu surat Al-Baqarah ayat 21. Agar manusia ini mau beribadah menyembah kepada Allah, sehingga nanti dia menjadi pribadi-pribadi yang beriman takwa. Coba. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya, jadi ibadah yang kita lakukan, ya, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, ya, itu semuanya yang kita lakukan, sholat, dzikir, infak, sedekah, zakat, haji, dan lain sebagainya, itu adalah untuk membentuk kepribadian yang bertakwa. Jadi takwa itu luar biasa, ya. Jadi buahnya Islam, buahnya iman adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita menjadi orang yang beriman takwa, Allah berjanji kepada kita semuanya keberkahan ya, keberkahan dari langit dan bumi akan diturunkan kepada kita. Coba lihat ayat yang ke-22, Pak Ihsan, silakan dibaca. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya, nah itu tadi ya. Jadi jangan sampai mengadakan kedoliman, kekafiran, kefasikan, kemusyrikan, itu namanya menyekutukan Allah. Jadi jangan sampai. Karena kalau orang itu sudah menyekutukan Allah, maka amal solehnya itu bisa hilang semuanya. Ya, mengenai peran hujan yang menghidupkan lahan yang mati yang disebutkan dalam Al-Quran sudah dianalisa oleh para pakar ilmu pengetahuan, karena hujan di samping membawa butiran air, suatu materi yang penting untuk kehidupan semua makhluk hidup di dunia, ternyata butiran air hujan juga membawa serta material yang berfungsi sebagai pupuk. Saat air laut yang menguap dan mencapai awan
ia mengandung sesuatu yang dapat merevitalisasi daratan yang mati. Butiran air hujan yang mengandung bahan-bahan revitalisasi tersebut biasa dikenal dengan nama surface tension droplet. Bahkan bahan ini diperoleh dari lapisan permukaan laut yang ikut menguap pada lapisan tipis dengan ketebalan kurang dari 1/10 mm dan biasa disebut lapisan mikro. Oleh para ahli biologi ini ditemukan banyak serasah organik yang berasal dari dekomposisi algae renik dan zooplankton. Beberapa serasah ini mengumpulkan dan menyerap beberapa elemen seperti fosfor, magnesium, dan potasium yang jarang diperoleh di dalam air laut. Serasah ini juga menyerap logam berat seperti tembaga, zinc, kobat, dan lead. Tanaman di daratan akan memperoleh sebagian besar garam-garam mineral dan elemen lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhannya bersamaan dengan datangnya air hujan. Pak, betapa mahirnya Allah ya Pak. Hujan yang turun ternyata mengandung butiran-butiran yang bisa menyebabkan tanam-tanaman itu bisa subur. Garam-garam yang turun bersamaan air hujan merupakan suatu miniatur dari pupuk yang biasa digunakan dalam pertanian. Natrium, potasium, kalium, dan sebagainya. Logam berat di udara akan membentuk elemen yang akan meningkatkan produktivitas pada saat pertumbuhan dan pembuahan tanaman. Dengan demikian hujan adalah sumber pupuk yang sangat penting. Dengan pupuk yang dikandung pada butiran hujan saja dalam waktu 100 tahun, tanah yang miskin hara dapat mengumpulkan semua elemen yang diperlukan untuk tumbuhnya tanaman. Hutan juga tumbuh dan memperoleh keperluan hidupnya dari semua bahan kimia yang berasal dari laut. Dengan cara demikian setiap tahun sekitar 150 ton pupuk jatuh ke bumi. Tanpa mekanisme ini, maka mungkin jumlah jenis tanaman tidak akan sebanyak yang kita ketahui saat ini, dan kemungkinan ketidakseimbangan ekologi dapat juga terjadi. Memang tidak semua negeri yang dapat limpah rahmat itu, tetapi ada pula beberapa tempat di muka bumi yang tidak dicurahi hujan yang banyak. Bahkan ada pula beberapa daerah dicurahi hujan tetapi tanah di daerah itu hilang sia-sia, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Mengenai tanah-tanah yang tidak dicurahi hujan itu,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha'u yakadu sana barqihi yadhabu bil absar." Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Surat An-Nur ayat 43. Menurut ayat ini, hujan lebat yang disertai hujan es itu tidak tercurah ke seluruh pelosok di muka bumi. Hanya Allah lah yang menentukan di mana hujan akan turun, dan di mana pula awan tebal itu sekedar lewat saja sehingga daerah itu tetap tandus dan kering. Nah, coba Pak Wawan buka surat 34 ayat 15. Jadi penduduk suatu negeri yang beriman takwa, yang penduduknya rajin beristighfar dan bertaubat, maka negerinya itu dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Coba surat 34 ayatnya 15 Pak Wawan. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, jadi begitu. Itu doa cita-cita kita, ya. Mudah-mudahan negeri Indonesia ini menjadi negeri yang aman, negeri yang nyaman, ya, sebagai tempat hidup kita di dunia ini, dan nanti tempat kita juga akan dimatikan di bumi ini, dan kita akan dibangkitkan juga dari bumi ini. Nah, coba lihat Pak, surat ke-20 Pak, ayatnya ayat 55 Pak Paisan. Suratnya 20 ayatnya 55. Silakan dibaca. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Nah, jadi bumi ini tempat kita bersujud, ya. Di bumi ini nanti kita akan dikuburkan, dan di bumi ini pula kita akan dibangkitkan. Oleh karena itu, mari kita hidup di atas bumi ini
menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa, ya, supaya keberkahan itu diturunkan. Apa keberkahan itu? Keberkahan adalah tambahnya kebaikan. Jadi tambah baik, ya, ilmunya tambah mantap, tambah baik, ya, umurnya bermanfaat. Tapi kalau suatu warga bumi itu orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang musyrik, maka Allah akan menurunkan adab kepadanya. Coba lihat Pak Wawan, surat ke-7 ayat 96. Suratnya Al-A'raf, ayatnya 96. Monggo dibaca Pak Wawan. 96. Ya. Surat ke-7, ya, Al-A'raf. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, disiksa sama Gusti Allah, ya, supaya mereka mau bertaubat, supaya mereka mau kembali kepada Allah, supaya mereka mau, ya, berpikir, oh, ternyata, ya, bumi dan isinya, langit dan isinya, laut dan isinya, semuanya ini diciptakan oleh Allah, diperuntukkan untuk manusia. Lah manusia mestinya harus berterima kasih. Lah terima kasihnya manusia itu adalah yaitu berbuat baik, bukan malah berbuat yang fasad. Apa Pak al-fasad itu? Kerusakan. Coba lihat surat ke-30 ayatnya ayat 41 Pak Ihsan. Jadi ternyata hancurnya, ya, daratan dan lautan itu dikarenakan karena tangan-tangan manusia-manusia yang jahil, bukan malah berbuat baik, tapi dia maka bikin kerusakan di muka bumi. Coba lihat. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Merasakan apa tadi? Coba. Merasakan sebagian dari akibat akibat dari perbuatan mereka. Jadi perbuatan mereka mestinya harus berbuat yang terbaik, tapi malah berbuat yang terbalik. Ya, mestinya itu manusia itu datang dalam keadaan fitri, ya, kembali dalam keadaan fitri. Jadi kita itu datang dari Allah itu dalam keadaan fitri, Pak. Fitri itu suci, Pak. Ya. Jadi kesucian itu mari kita jaga, sehingga kalau kita itu fitri nanti kembalinya dalam keadaan fitri. Coba Pak Ihsan, Pak Wawan, surat 30 ayat 30. Monggo dibaca yang keras. Maka hadapkanlah wajahmu dengan tulus kepada agama Islam, sesuai firman Allah, sebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena tidak mengetahui akhirnya tidak beriman, akhirnya ragu-ragu. Ya, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Ya, hatinya mati, hatinya akhirnya sakit. Ya, sebagaimana di ayat 8 sampai 20. Akhirnya bukan malah berbuat yang baik, tapi yang diperbuat adalah fasad. Sukanya gelut, sukanya suka bertengkar, ya, memusuhi orang lain, ya, tidak mau berbuat baik, tapi senengane malah pecah-pecah. Bukan nyatukan, tapi malah pecah-pecah. Nah, kalau malah pecah-pecah, berarti akhirnya apa? Bersatu kita teguh. Kalau kita bercerai-berai, kita akan runtuh. Nah, coba lihat ayat 31-nya Pak Isan. Surat 30 ayat 31-nya. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertawakallah kepadanya, bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat dan jagalah kamu. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi apa? Disuruh apa tadi? Bertobat kembali ya Pak ya. Bertobat kembali apa? Bertobat kepada Allah. Terus sholatnya yang baik, perbuatannya yang baik, agar kita tetap fitri. Tapi 32-nya Pak Wawan, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Berbangga-banggaan, akhirnya tidak tahu diri, ya, terbalik tapi merasa terbaik. Akhirnya tidak karu-karuan, saling salah menyalahkan, membanggakan diri yang berlebih-lebihan. Akhirnya sukanya yang ngono mang, berdebat gak karu-karuan, ya, bukan mencari kesalahannya sendiri, tapi suka mencari kesalahan orang lain loh. Akhirnya sampai lupa kesalahannya sendiri tidak diperbaiki. Terus 33-nya Pak Iksan. Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka menyekutukan Allah. Waktu soro, waktu diuji kesusahan, ngerpek njaluk ditulungi karo Gusti Allah. Tapi mari ditulungi malah menyekutukan Allah. Lah ngono iku perbuatan orang-orang munafik, orang-orang kufur, orang-orang dolim, orang-orang musyrik itu seperti itu. Tidak tahu terima kasih. Coba 34-nya Pak. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Jadi bano seneng sedelok ae. Biarkan dia gindrang-gindrang di muka bumi. Sak puasmu, sak senengmu, banjungkir walik karepmu. Tapi awas kowe, nek kowe mati
Oh, diuklek-uklek temen awakmu. Ya, jadi Allah itu begitu. Ditunggu sama Gusti Allah. Kapan gue gelem tobat? Kapan kamu itu mau kembali kepadaku? Tapi nek gak mau kembali ya soro nanti. Terus berikutnya Pak, 30 berapa? 5. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah, dengan Tuhan. Gak kurang-kurang ayat yang diturunkan ya Pak. 114 surat 6236 ayat. Loh Pak, betapa banyaknya ayat-ayat yang tersurat dan juga ayat-ayat yang tersirat kejadian di muka bumi ini, tapi manusia juga masih tidak beriman, dia juga tetap berbuat yang fasad tadi. Nah, ini namanya tidak mau berterima kasih. Lanjutannya Pak Wawan. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Oh Pak, wis putus asa, gak gelem ngaji, gak gelem sholat, gak gelem apa-apa lho. Caranya gitu nambahin ya Ustaz. Nambah putus asa. Ya kudu dijelaskan ya. Ojo putus asa, karena putus asa itu kepribadian orang kafir. Orang munafik itu putus asa. Nek kapane dikasih apa nikmat, dia itu apa? Kalau dikasih nikmat dia senangnya bukan main, gitu. Tapi kalau dikasih ujian dia susahnya itu gak karu-karuan. Lah, padahal orang beriman itu kalau dikasih nikmat dia bersyukur, kalau dikasih ujian dia bersabar. Jadi tidak boleh putus asa, karena putus asa itu kepribadian orang kafir, loh Pak. Jadi gitu. Caranya gimana ya? Buka firman gitu ya. Jangan begitu. Ya, semua kesulitan itu pasti ada kemudahan. Segoro iku yo ono aire kadang pasang yo surut. Kadang wong ku yo sehat, kadang yo sakit, kadang yo kaya, yo kadang yo miskin. Isinya dunia itu kaya ngono iku lho, dikembangno. Begitu. Terus Pak, lanjutannya terus sampai 46 terakhir. 46 terakhir. 37 juga. Silakan. 37. Ya lanjutannya. Pak Wawan boleh? Ya. Dan tidakkah Ya dibaca. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melampangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang dihendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah sebagai kaum yang beriman. Oh, rezeki ono banjir rezeki. Ono pacekle ya. Inginane rame jahitane. Sampai nolak Corona. Akhirnya saiki lho titik lho ngono iku ya. Terus ndongane Gusti Allah muga-muga musibah ini segera sirna, mudah-mudahan diberi kecukupan, diberi gitu ya Pak. Terus Pak, terusannya Pak, Awan. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,
Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi itu caranya, yaitu bersedekah. Jadi sedekah itu ya tadi ada hak-hak tadi. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita lakukan, akhirnya harta benda kita bisa barokah. Ya Pak, tetap cukup bener Pak. Zaman sakmono yo iso nyekolahno anak, zaman saiki yo anakku buktine yo iso sekolah. Ngono lho. Nah, dipikir-pikir kan yo ya Pak ya. Zaman sakmono gampangnya koyo ngono aku yo iso nyekolahno anakku. Lah saiki yo kok alhamdulillah anakku yo kok iso sekolah, yo kok iso wisuda, yo kok iso ngene. Lah ngono iku perlu dipikir-pikir ya Pak. Terus Pak. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Apa? Maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Itulah atau Allah di situ? Itulah. Maka ya. Itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Betul Pak Wawan. Baca lagi Wawan. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi ada penyakit-penyakit harta itu apa tadi? Apa? Riba ya? Ya Pak ya? Riba, rentenir lho Pak, sing anakno dhuwit lho Pak. Ya. Nah itu dihindari. Lebih baiknya kita ya bersedekah tadi ya, berinfak, sedekah itu. Jangan ngikut-ngikut orang yang melakukan riba. Akhirnya kalau riba nanti harta bendanya tidak barokah, malah harta bendanya menjadi malapetaka, dimakan anak, istri untuk keperluan malah batal kabeh. Itu sampai berapa tadi sudah? 40. Terus. Sekarang 40. Berapa? 40 sekarang. Ya, silakan. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maka Maha suci Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi yang dipersekutukan boiku setan, boiku jin, boiku kuntilanak, boiku gundul, kabeh gak iso apa-apa. Nah, makanya hati-hati, ojo sampai menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain-lainnya, ya. Jadi semuanya itu makhluk, malaikat juga makhluk, para nabi dan rasul juga makhluk, para ustadz, para kiai, para wali juga makhluknya Allah. Ojo sampai kita ini salah ya Pak ya. Jadi salah sampai memuja-muja manusia, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh, apalagi mengangkat manusia sebagai Tuhan, malah dosa gede. Ya, makanya terakhir Pak 41 Pak, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
mudah-mudahan mau kembali ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, mungkin itu ya kekhilafan kita, ya kemudian Allah memberikan ujian kepada kita, mudah-mudahan kita mau kembali ya Pak ya. Jadi mau kembali lagi kepada Allah, bukan malah putus asa. Jangan. Jadi kalau kita dikasih suatu hal-hal yang tidak enak dari Allah, oh ini Allah sedang menguji aku agar aku mau baik lagi. Kan begini gitu Pak. Jadi kita ingat Pak ya. Jadi kita ingat ya, apa yang kita lakukan sebuah kebaikan itu, maka kita ingatnya itu lama ya Pak ya. Bisa bertahun-tahun ya Pak ingatnya ya. Satu kali melakukan sebuah kebaikan ya, maka buahnya itu akan kita ingat-ingat gitu loh Pak. Makanya kebaikan yang pernah kita lakukan itu kadang-kadang kalau kita itu sedang malas ya Pak ya, itu perlu kita ingat-ingat kembali. Oh, aku biyen duwe amaliyah sing apik ngene. Saiki kok gak iso yo. Ngono iku diingat-ingat terus dilakukan lagi. Ya. Gitu. Lah kadang yang lucu, manusia itu ngelakoni perbuatan lucu sekali. Ya. Tapi guyune berkali-kali. Sampai melakukan sebuah perbuatan yang lucu satu kali, itu akan sampai ingat-ingat lucunya itu berkali-kali. Aku tahu lucu, itu kadang guyu dhewe. Nah eling ku guyu dhewe karena lucu. Tanpa disadari. Ya, jadi hidup ini memang seperti itu ya Pak ya. Mari kita introspeksi diri ya Pak ya. Mari kita muhasabah ya Pak ya, perjalanan hidup kita, mari kita saling ya berwasiat untuk senantiasa berbuat yang baik, dan mari kita saling berwasiat untuk berlaku sabar. Mari sabar, mari selalu beriman takwa, mari beramal soleh sebagaimana yang terdapat di surat Al-Asr loh Pak. Ya, surat 103. Ya Pak. Coba buka Pak. 103 Pak Wawan. Ayat 1 sampai 3 Pak. Jadi para sahabat Nabi, para siswa-siswi kita apabila mau berpisah itu membaca surat Al-Asr ini. Coba Pak Wawan baca artinya. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, itu yang akan beruntung ya Pak ya. Jadi apapun, jadi penjahit, ya, jadi polisi, jadi guru, jadi petani, itu yang harus dilakukan, yaitu agar dirinya, keluarga besarnya, dan umat itu untuk senantiasa beriman, takwa, beramal soleh, terus menasehati untuk berbuat yang benar, ya, dan menasehati supaya berlaku sabar. Dan orang itu nggak bisa sabar Pak, kalau tidak Islamnya tidak baik. Makanya Islamnya harus baik, imannya harus baik, ya harus taat, ya harus benar, baru bisa sabar. Nanti kalau sudah bisa sabar, Allah akan mengajari kita sholat kita khusyuk, kita rajin bersedekah. Kemudian kita puasa-puasa yang kita lakukan itu akan bermakna. Ya, makanya kita doa Robbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Allah ya Arhamar
rahimin. Itu doa itu dibaca terus, Pak. Ya, supaya hikmah puasa itu bisa ada di dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kemudian kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu kita, nafsu amarah kita, ya nafsu sofiyah, nafsu lahawiyah kita, nafsu lawamah, nafsu sofiyah, itu bisa kita tundukkan, Pak. Dan kita akan dijadikan orang yang ahli dzikir. Nanti di mana saja kita senantiasa berzikir, ingat sama Gusti Allah. Sehingga kalau ingat sama Allah semakin cinta kepada Allah untuk berbuat yang baik. Mudah-mudahan ngaji kita pada malam hari ini bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.